فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Tidak terhitung nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Setiap saat kita merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat, setiap detiknya. Maka tak ada satupun daripada kita yang bisa menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila mana kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tak akan bisa untuk menghitungnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan manfaatnya itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Semakin seseorang itu bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin tambahkan kenikmatannya. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana kalian itu bersyukur, maka niscaya akan aku tambahkan. Manfaatnya kembali kepada dirinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, lagi maha terpuji. Tidak kemudian syukurnya itu menambah pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah semakin kaya karena syukurnya, tidak. Allah semakin terpuji karena dia itu bersyukur, tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Manfaatnya dia rasakan sendiri. Kalau dia itu kufur, maka rasakanlah akibatnya sendiri.
Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa diingatkan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membuka majelis, kita mendengarkannya, disampaikanlah innal hamdalillah. Disampaikanlah alhamdulillah hamdan katsiran, alhamdulillah ala ihsanihi. Untuk diingatkan, kita diingatkan bahwasanya segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah turun untuk junjungan kita semuanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini kita bermajelis mengamalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kaum perempuan di hadis yang pertama yang telah kita baca dari kitab Umdatul Mar'ah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtami'na yawma kada wa kada. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kaum perempuan, berkumpullah kalian wahai perempuan pada hari ini dan ini. Fajtama'na, maka mereka pun berkumpul. Mereka belajar, mereka menuntut ilmu. Karena disitulah letak kemuliaan, disitulah letak kebahagiaan dan keselamatan. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tak berilmu? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Wabil khusus tentunya ilmu syar'i, ilmu agama. Kata Al-Bashir Al-Ibrahimi, Syekh Bashir Ibrahimi rahimahullah mengatakan, fa idza jahilatil mar'atu uluman din. Bila mana seorang perempuan itu gak paham ilmu agama, at'abat az-zawj, maka dia akan melelahkan suaminya. Wa afsadatil aulad, dia akan merusak anak-anaknya. Wa ahlakatil ummah, dan dia akan menghancurkan umat. Pengaruh besar sebuah kekuatan yang dimiliki oleh seorang perempuan tatkala dirinya itu terdidik di atas agama, di atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak yang kemudian merasakan manfaatnya. Tidak hanya suaminya, tidak hanya keluarganya, bahkan umat, bahkan manusia yang demikian banyak. Tapi kalau kemudian dia rusak, wa na'udzubillah, lelahlah suaminya, demikian pula rusaklah anak-anaknya, dan tidak hanya itu, rusaklah sebuah umat. Karena perbuatannya itu, perilakunya itu bisa merusak banyak manusia. Maka seperti yang kita ketahui,
ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti kita ketahui sosok teladan dari perempuan yang beriman adalah Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Suaminya adalah manusia yang mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tapi dia masihlah kemudian bisa berkiprah, masihlah bisa kemudian meraih kebahagiaan, memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika Musa hendak dibunuh, la taqtulu, dia katakan janganlah kalian itu membunuhnya. Wa qalat imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun itu mengatakan, qurratu ainin li walak, semoga dia itu bisa menjadi penyejuk mata bagiku dan bagimu. Katanya Asiyah, istrinya Fir'aun, qurratu ainin li walak, penyejuk mata bagiku dan bagimu. Tapi diriwayatkan kalau Fir'aun itu mengatakan laki lali. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan kalau Fir'aun itu mengatakan untukmu, bukan untukku. Maka seperti itulah yang menjadi kenyataan di kemudian hari, kebahagiaan bagi Asiyah dan kebinasaan bagi Fir'aun. Asiyah beriman, Fir'aun tidak, dan dia termasuk orang-orang yang binasa, yang tenggelam. La taqtuluh, janganlah kalian itu membunuhnya. Asa an yanfa'ana, semoga dia itu bermanfaat untuk kita. Dan betullah harapannya tersebut bermanfaat. Nabi Musa alaihissalam, dia beriman di kemudian hari. Au nattakhidahu walada, atau kita jadikan dia itu anak, kita ambil dia sebagai anak. Karena dia tidak memiliki anak. Mungkin dia bisa memberikan manfaat kepada kita, dia bisa menjadi pelayan, bisa membantu, atau lebih daripada itu, kita jadikan dia sebagai seorang anak. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidaklah menyadari, mereka tidaklah mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Yang mana di kemudian hari Nabi Musa alaihissalam mendakwahi, mengajak Fir'aun untuk beriman, menjadi musuhnya Fir'aun tentunya. Itulah ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kesempatan, dalam sebuah momen, ternyata apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu memiliki dampak yang demikian besar. Nabi Musa alaihissalam keselamatan, dengannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Seorang bayi mau membela diri bagaimana? Tapi dia katakan la taqtulu, janganlah kalian itu membunuhnya. Ternyata di kemudian hari dia menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, bahkan ulul azmi, termasuk rasul-rasul yang demikian mulia, Nabi Musa alaihissalam. Berawal di antara sebabnya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tersebut. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Asiyah binti Muzahim radhiyallahu taala anha. Itulah ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian bisa bersikap seperti itu, berkata seperti itu, tentunya membutuhkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya membutuhkan ilmu agar seorang perempuan bisa mengambil sikap dengan benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tidak kemudian dimainkan oleh perasaannya, ya, oleh hatinya, tapi dia tunduk
kepada syariat, kepada agama, karena memang terbiasa dia itu dididik di atas agama, karena memang terbiasa terdidik, biasa belajar menuntut ilmu, hingga akhirnya dia mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana ucapan yang benar, mana ucapan yang salah. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang baca di hadis yang ke-7. Di hadis yang ke-7, hadis ke-8 dalam kitab Umdatul Mar'ah ini, Syekh Adil Al-Hamad memberikan judul hadis yang ke-8, poin yang ke-8, la takuni sababan lidukhulir rijalin nar. Janganlah kau itu menjadi sebab masuknya kaum laki-laki ke dalam neraka. Summa tabu'i bi ismihim jami'an. Kemudian kau pikul, kau tanggung dosa mereka itu semua. Wa na'udzubillah. Mereka masuk neraka, dan demikian pula dia menanggung, memikul dosa-dosa mereka karena apa yang dia lakukan, karena perilakunya tersebut. Dia tampakkan aurat, katakanlah, hingga akhirnya orang laki-laki terjatuh ke dalam dosa. Tidak hanya 1-2 orang, tapi ternyata banyak. Wa na'udzubillah. Akhirnya dia memikul dosa-dosa mereka. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis muttafaq alaih mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharu 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang lebih berbahaya atas kaum laki-laki daripada kaum perempuan, daripada perempuan. Fitnah yang terbesar, fitnah yang demikian membahayakan kaum laki-laki adalah fitnah perempuan. Beliau menyebutkan beberapa faedah, di antaranya adalah bahwasannya fitnah terbesar, ujian terbesar bagi seorang laki-laki yaitu perempuan, yaitu perempuan. Peringatan daripada mendekati fitnah tersebut, bagaimana dalam Islam dijelaskan batasan-batasan antara kaum laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, bahayanya fitnah wanita tersebut bisa menimpa agama dan dunia seseorang. Tidak hanya pada dunianya, tapi demikian pula pada agamanya. Wa na'udzubillah. Yang mungkin masyhur adalah kisah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Dia seorang muadzin. Biasalah dia zaman dahulu naik ke menara masjid, tempat yang tinggi tentunya, untuk melantunkan azan, membutuhkan tempat yang tinggi agar terdengar jauh suara azannya tersebut. Maka di suatu ketika dia melihat anak perempuan tetangga masjid tersebut. Akhirnya dia datangi perempuan itu, ingin untuk kemudian menikahinya. Maka perempuan tersebut mengatakan, "Anta muslim wa ana nasraniyah." Kau itu seorang muslim dan aku adalah seorang perempuan Nasrani. Wa abi ma yuzawijuni bik. Dan ayahku tentunya tidak akan menikahkanku denganmu. Berbeda agama.
Maka dia katakan, idzan atanasar, kalau demikian aku akan masuk ke dalam agama Nasrani wa na'udzubillah. Dia mengatakan seperti itu demi cinta perempuan tersebut, demi untuk kemudian menikahi perempuan tersebut, wa na'udzubillah. Dia tinggalkan agamanya, menimpa agama seseorang, wa na'udzubillah. Apalagi di zaman sekarang, maka betapa kita membutuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang dimiliki oleh seorang perempuan, walaupun ternyata sepertinya lemah, tapi ternyata seorang perempuan memiliki kekuatan yang demikian luar biasa. Seperti tadi yang telah kita sampaikan, siapa yang berani lawan Fir'aun? Siapa yang berani lawan Fir'aun? Tapi ternyata istrinya mengucapkan sesuatu, dia dengar, dia lakukan apa yang dikatakan oleh istrinya tersebut. Padahal sekelas Fir'aun, di antara manusia yang paling kufur tentunya, yaitu Fir'aun. Demikian pula ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan di sini seorang perempuan, kalau tadi namanya Asia binti Muzahim, ada lagi seorang perempuan soleha yang bernama Mudhi binti Abi Wahdan Al-Kathiri. Tersebarnya dakwah tauhid di negeri Saudi, dan tidak hanya berhenti di negeri Saudi, demikian pula tersebar dakwah tersebut ke berbagai penjuru dunia. Ya, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab diantaranya adalah peran daripada seorang perempuan yang bernama Mudhi binti Abi Wahdan Al-Kathiri, istrinya Al-Amir Muhammad bin Saud, ya, dinasti Saudi, ya. Tatkala seorang perempuan itu memiliki kesalehan, maka ia mampu menjadi sebab lahirnya keputusan-keputusan besar yang membawa maslahat tidak hanya bagi keluarganya tapi bagi umat. Tadi telah kita sampaikan ucapan Syekh Ibrahim, ya, Al-Bashir Al-Ibrahimi, kalau tidak salah ulama Al-Jazair, yang tadi mengatakan demikian. Bila mana seorang perempuan itu enggak paham agama, dia akan melelahkan suaminya, merusak anak-anaknya, dan membinasakan umat. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tiba di Dir'iyah, ya, daerah namanya Dir'iyah, masuk ke dalam kota Riyadh. Kalau sekarang ada kampung, ada daerah namanya Dir'iyah, maka dikenal dengan Amir Ad-Dir'iyah, Muhammad bin Saud. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu datang ke Dir'iyah meminta dukungan kepada Muhammad bin Saud, maka istrinya Amir, Mudhi binti Abi Wahdan Al-Kathiri, itu adalah di antara termasuk orang-orang yang menguatkan tekadnya agar suaminya itu mendukung dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang kita sekarang alhamdulillah mengerti tauhid, tersebar dakwah beliau penjuru negeri Saudi, demikian pula ke negeri-negeri yang lain, banyak yang terpengaruh dakwah beliau, ya, yang keadaannya sekarang tentunya jauh lebih berbeda daripada ratusan tahun lalu. Betapa banyak yang tidak mengerti tauhid, tapi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya adalah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka istrinya itu menguatkan tekad suaminya
karena ditolak di mana-mana, bahkan hampir meninggal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika di Irak. Istrinya ini mengatakan, inna hadzal rajul qadima ila baladik, lelaki ini datang ke negerimu, wa huwa ghanimatun saqahallahu ta'ala ilaik, dia itu adalah anugerah yang Allah kirimkan kepadamu. Mudi mengatakan demikian, istri yang salehah tersebut mengatakan demikian, dia adalah anugerah yang Allah Ta'ala kirimkan kepadamu. Fa akrimhu, muliakanlah dia, wa azimhu, hormatilah dia, wa ghanim nusratahu, manfaatlah kesempatan untuk menolong dakwahnya. Itulah yang diucapkan oleh Mudhi binti Abi Wahtan Al-Katsiri, yang mungkin tidak lebih daripada 2 baris 3 baris, 1 kalimat 2 kalimat, tapi di balik itu ternyata betapa banyak kebaikan yang ada, ribuan bahkan jutaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya memberikan banyak hidayah kepada manusia. Tentunya setelah hidayah dari Allah, kemudian dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan tadi beliau berhasil berdakwah salah satunya adalah karena dukungan Muhammad bin Saud. Kenapa Muhammad bin Saud itu mendukung? Karena ucapan yang diucapkan oleh istrinya tersebut. Maka akhirnya kita kenal dinasti Daulah Saudiyah kembali kepada amirnya Muhammad bin Saud, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi negeri tersebut. Benarlah apa yang tadi dikatakan oleh istrinya, ghanimah, dia itu adalah ghanimah saqahallahu ilaih, dia itu adalah ghanimah, karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hantarkan kepada engkau, jangan disia-siakan. Maka demikianlah keadaannya negeri Saudi yang seperti kita ketahui. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang keempat, sepatutnya bagi seorang perempuan untuk waspada dari memfitnah seorang laki-laki. Berhati-hati bila mana ada laki-laki yang terfitnah dengannya. Maka dia berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin, bagaimana agar dirinya itu tidak menjadi fitnah bagi laki-laki. Kemudian yang kelima, fitnah yang ada dari kaum perempuan bisa jadi yang kemudian terfitnah itu adalah bukan lelaki ajnabi, bukan lelaki asing, bahkan mungkin suaminya sendiri. Jadi itu adalah secara umum. Secara umum tidak kemudian yang terfitnah itu adalah mesti lelaki asing, tapi juga mungkin suaminya sendiri, anaknya sendiri. Tadi dia nggak paham agama, dia melelahkan suaminya, dia rusak anak-anaknya. Kalau nggak paham agama, nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang keenam, yang menjadi tabiat laki-laki adalah mereka itu condong kepada kaum perempuan. Maka demikian besar fitnah kaum perempuan bagi kaum laki-laki. Kemudian yang ketujuh, terfitnahnya kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Laisa lahu sinnun muhaddadah, tidaklah terbatas, tidaklah ada
ujungnya kalau kemudian katakanlah sudah usia demikian maka dia tidak akan terfitnah, ternyata tidak. Ternyata tidak ada ujungnya dan tidaklah terbatas. Tidak boleh seseorang itu merasa aman dari fitnah walaupun dirinya telah berusia senja. Bal huwa 'amun fi kulli rijal ma'a kulli nisa. Berhubung sudah tua katakanlah dia merasa aman untuk kemudian katakanlah mengobrol ya dengan perempuan asing, ternyata tidaklah demikian. Kenapa kemudian fitnah perempuan itu demikian membahayakan kaum laki-laki? Karena bisa kemudian membahayakan agamanya. Sedangkan agama itu adalah harta termahal yang dimiliki oleh seseorang. Yang termahal yang kita miliki adalah agama, adalah keimanan, tauhid, mengikuti sunnah Nabi SAW, menjadi hamba Allah, mengenal Allah. Itulah yang termahal yang kita miliki, yang paling berharga yang kita miliki. Maka ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk doa yang bisa kita panjatkan adalah berlindung kepada Allah min fitnatid dunya, dari fitnah dunia. Di antaranya adalah harta, di antaranya pula adalah wanita. Demikian pula kalau kaum wanita maka fitnah kaum laki-laki, dan fitnah-fitnah yang lain yang termasuk ke dalam fitnah dunia. Kemudian yang ke-9, poin terakhir ataupun faedah terakhir yang Syekh Adil Al-Hamad hafizahullah ta'ala sebutkan adalah dosa yang demikian besar yang terjatuh ke dalamnya kaum perempuan adalah lantaran sebab ini. Maka ini adalah di antara sebab yang menjadikan mereka itu menjadi mayoritas penghuni neraka, wa na'udzubillah. Karena yang dia rusak itu banyak, tidak hanya keluarganya tapi juga banyak tetangganya, kawan-kawannya, yang dia rusak itu adalah banyak. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka itulah ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa memerlukannya, betapa perlunya kaum perempuan untuk mendalami agama. Dan yang pernah kita sampaikan, berulang kali kita sampaikan, salah satu solusinya bagi kaum perempuan adalah bersedekah dan banyak beristighfar. Bersedekah dan banyak beristighfar. Berbanyak sedekah, berbanyak istighfar. Kemudian poin yang ke-9, hadis yang ke-9 yang penulis hafizahullah ta'ala sebutkan, min uluwi makanatiki lam yasmahil islam bidukhuli kullin nas alaih. Di antara yang menunjukkan kalau kaum perempuan itu demikian mulia, kalau engkau wahai perempuan adalah demikian mulia, yaitu bahwasanya Islam tidaklah memperbolehkan manusia itu masuk menjumpaimu, laki-laki yang kemudian tiba-tiba masuk menjumpaimu. Hal itu adalah tidak diperbolehkan.
Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadduhul 'alan nisa." Hati-hatilah kalian dari masuk menjumpai kaum perempuan. Maka seorang laki-laki Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah, afara'aital hamwa?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu? Bagaimanakah dengan ipar? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamu al-mautu. Hadis muttafaq alaih. Ipar itu adalah maut. Ipar itu adalah kematian. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaq alaih, sahih Bukhari dan Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan apa maksud alhamu al-maut. Ipar itu adalah maut. Beliau menjelaskan yakni annahu yajibul firar minhu kama yafirru minal maut. Wajib untuk lari darinya sebagaimana lari dari kematian. Sebagaimana seseorang menyelamatkan diri, dia berlari untuk menyelamatkan diri dari yang namanya kematian. Maka demikian pula lah seharusnya seseorang itu menjaga diri dari yang namanya ipar. Itu yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamu al-maut? Ipar itu adalah maut, apa maksudnya? Di antara faedah yang beliau hafizahullah ta'ala sebutkan adalah kaum laki-laki dilarang untuk kemudian masuk kepada kaum perempuan yang bukan mahramnya, atau sebaliknya kaum perempuan yang kemudian masuk kepada kaum laki-laki sedangkan mereka itu adalah bukan mahramnya. Batasan yang demikian jelas yang ada di dalam agama, yang ada di dalam syariat. Mengapa kok kemudian katakanlah kita tidak bertatap muka, tidak bercampur saja? Seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wadduhul 'alan nisa." Hati-hatilah kalian dari kemudian masuk menjumpai kaum perempuan. Padahal itu ditujukan kepada para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati-hati yang demikian bersih, hati-hati yang demikian suci. Itu ditujukan kepada para sahabat, apalagi kepada kita, kepada orang-orang yang datang setelah sahabat. Maka tentunya kita lebihlah berhati-hati lagi. Itu ditujukan kepada para sahabat bila mana mereka hendak menjumpai sahabiat, kaum perempuan dari kalangan sahabat. Ya. Bagaimana dengan di zaman kita? Ya. Laki-lakinya yang bagaimana, kemudian perempuannya itu yang seperti apa, atau sebaliknya perempuan yang bagaimana menjumpai laki-laki yang seperti apa. Maka di dalam agama hal itu adalah dilarang. Dilarang pula yang kita kenal dengan khalwah. Laki-laki dan perempuan mereka berdua sendiri, berdua-duaan antar lawan jenis. Itulah yang dinamakan dengan khalwah. Dan setan itu akan menjadi yang ketiga. Kemudian bahayanya apa yang mungkin sudah dianggap biasa oleh manusia. Mereka bermudah-mudahan saudara suaminya masuk menjumpainya, ya. Saudara suaminya masuk menjumpainya, ya. Berdua-duaan dengan lelaki asing, ya.
ataupun bahkan keluarganya di sini adalah ipar, maka hal itu adalah demikian membahayakan. Dan ini mungkin lebihlah banyak terjadi. Maka demikianlah bahwasannya keburukan itu diperkirakan banyak karena hal tersebut. Karena manusia menganggap biasa, itu kan iparnya, itu kan saudaranya. Yang mungkin sebagian manusia tidaklah memungkirinya, mengingkarinya. Maka ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal yang menjadi tanggung jawab kita, amanah kita adalah putri-putri kita, ya, adalah putra-putra kita. Jangan kemudian mereka ya berkomunikasi, bergaul dengan lawan jenis, apalagi kalau kemudian na'udzubillah ya, keluar pergi bersama, maka ini adalah menjadi amanah tanggung jawab orang tua. Dan bila mana seorang perempuan itu berkhalwah dengan karib kerabat suaminya, maka disitulah letak kebinasaannya, wa na'udzubillah. Bisa terjatuh ke dalam kemaksiatan, bisa kemudian suaminya itu menceraikannya, wa na'udzubillah. Maka inilah sisi yang lain dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamu al-maut, ipar itu adalah maut, disitulah letak kebinasaannya, wa na'udzubillah. Dia terjatuh ke dalam kemaksiatan atau kemudian suaminya itu meninggalkannya. Tidak berhenti di situ, rusaklah hubungan yang ada di antara keluarga tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamu al-maut, ipar itu adalah maut. Bahkan lebih daripada maut, karena berkaitan dengan agama, bahkan lebih parah daripada yang namanya kematian. Karena yang hilang adalah agamanya, wa na'udzubillah. Kalau kematian yang hilang adalah nyawa, yang hilang adalah rohnya. Tapi ini yang hilang adalah agamanya, dan itu lebih bahaya daripada yang namanya kematian. Inilah ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya dan betapa butuhnya kaum perempuan itu untuk belajar agama, agar dia terdidik dengan benar, agar dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Kenapa dia belajar agama? Ya, agar dia mengetahui batasan-batasan yang ada di dalam syariat. Kemudian yang ke-10, beliau memberikan judul wajhi jamalak wa nadharata sababik bima la yuhlik ummatak. Tujukanlah, arahkanlah kecantikanmu dan pesona mudamu dengan apa yang tidak membinasakan umat, dengan apa yang tidak membuat manusia itu binasa karena kecantikannya ataupun pesona mudanya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis lagi hijau. Pastilah banyak yang suka.
karena rasa manisnya, karena warna hijaunya. Inna dunya hulwa khadirah, kata Nabi SAW. Bahkan mereka berebut, bahkan mereka jual agamanya demi dunia, karena dunia manis lagi hijau, banyak mata-mata yang tergoda. Nabi SAW mengatakan demikian. Maka itulah urgensi pentingnya kita berlindung kepada Allah min fitnatid dunya. Atau di redaksi yang lain, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah Kau jadikan dunia itu obsesi terbesar kami, tujuan terbesar kami. Karena banyak yang tergoda oleh dunia. Inna dunya hulwa khadirah, kata Nabi SAW. Dunia itu manis lagi hijau. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mustakhlifukum fiha. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian sebagai khalifah. Telah pergi orang-orang yang sebelum kalian, datanglah kalian, kalian pergi, datang orang-orang yang setelah kalian, seterusnya seperti itu hingga datangnya hari kiamat kelak. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah Ta'ala jadikan kalian sebagai seorang khalifah. Giliran kalian yang sekarang tinggal di dunia, tugas kalian sekarang memakmurkan dunia dengan ketaatan-ketaatan, dengan ibadah-ibadah, bukan malah kemudian mengotori, turut campur, mengotori dunia dengan dosa-dosa. Telah berlalu orang-orang yang saleh sebelum kita, dan telah berlalu pula orang-orang yang durhaka, orang-orang yang saleh, kebahagiaan yang mereka dapatkan. Orang-orang yang nakal, orang-orang yang durhaka, kita mengetahui kabar mereka, bagaimana kesengsaraan yang datang bertubi-tubi, bagaimana mereka mendapatkan hukuman, belum lagi kelak di akhirat azab yang pedih menunggu. Sudah mungkin dikubur ratusan tahun yang lalu, dan selama itu pula hingga hari ini dihukum, disiksa di dalam kubur. Wa na'udzubillah. Maka inilah yang menjadi tugas kita sekarang, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meneruskan memakmurkan bumi dengan ketaatan-ketaatan, dengan amal soleh, dengan hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh nanti juga kita akan meninggalkan dunia ini, meninggal dunia dan meninggalkan dunia. Datanglah orang-orang yang setelah kita, dan seterusnya seperti itu hingga datang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian sebagai seorang khalifah, pengganti. Fayandur kaifa ta'malun. Allah Ta'ala perhatikan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat. Fattaku dunya wattakun nisa, kata Nabi SAW, takutlah kalian akan dunia, takutlah kalian akan perempuan. Fa inna awala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Fitnah pertama atas Bani Israel itu ada pada perempuan. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Inilah ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka bagaimana seorang perempuan itu mengelola apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya agar tidak menjadi sebab kecelakaan orang lain. Karena banyak yang terfitnah dengannya. Poin yang pertama ataupun faedah yang pertama yang beliau sampaikan, dunia disifati dengan manis lagi hijau, dan kita diperintahkan untuk berhati-hati terhadap fitnahnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatid dunya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Fitnatil mahya wal mamat, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia. Dan kita diperintahkan untuk berhati-hati terhadap fitnahnya. Demikian pula engkau, wahai kaum perempuan, fiki halawa wa mut'ah. Ya. Demikian pula apa yang dimiliki oleh kaum perempuan, rasa manis, ya, kesenangan. Maka diperintahkan kaum laki-laki untuk berhati-hati terhadap fitnah tersebut. Karena apa yang dimiliki oleh kaum perempuan. Dan betapa banyak keburukan yang terjadi awal mulanya adalah dari kaum perempuan. Dan betapa banyak yang terjadi seperti itu. Fitnah perempuan bisa mengantarkan kepada kehancuran masyarakat bila mana mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada mukadimah tadi yang kita sampaikan. Katanya Al-Bashir Al-Ibrahimi, idza jahilatil mar'atu ulumaddin, bila mana dia itu enggak paham agama, al-abadiz zauj, dia melelahkan suaminya, wa afsadatil aulad, dia merusak anak-anaknya, wa ahlakatil ummah, dan dia binasakan umat. Maka haruslah kaum perempuan belajar menuntut ilmu, menjadi wanita yang salehah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitnah seorang perempuan bagi seorang laki-laki bukanlah terbatas hanya dari perempuan asing saja, bal tadkhul fiha azwajah kadzalik, bahkan termasuk pula sang istri, ya. Tidak hanya kemudian kalau kita katakan seperti itu yang terlintas itu adalah perempuan-perempuan asing, tidak. Tapi ternyata seorang perempuan, seorang istri juga bisa menjadi fitnah bagi suaminya. Juga bisa menjadi fitnah bagi suami. Maka tadi kita sampaikan, ya, kita sampaikan istri-istri yang salehah, ya. Asiyah binti Muzahim, dan yang kedua tadi kita sampaikan Murdi binti Abi Wahtan Al-Kathiri. Bagaimana dia mengucapkan beberapa kata, satu kalimat, dua kalimat yang sangatlah bermanfaat. Tidak hanya untuk suaminya, tidak hanya untuk keluarganya, bahkan jutaan manusia. Bahkan jutaan manusia. Yang mana dakwah tauhid melalui Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, berapa ribu, berapa juta, ya, berapa juta. Kita semua mempelajari kitab tauhid, kita semuanya belajar al-usul al-thalathah, ya, tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Awalnya dahulu di antara yang mendukungnya adalah Al-Amir Muhammad bin Saud, ya, melalui bisikan daripada istrinya
Mudi binti Abi Wahtan Al-Kathib. Maka demikianlah ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah senantiasalah membisikkan kebaikan kepada suami. Mungkin tidak berhasil, sekali tidak berhasil, tapi bisa jadi berulang kali dia sampaikan dengan sopan, dengan santun, hingga akhirnya di suatu ketika suaminya itu menerimanya. Ada seorang suami yang bertobat, meninggalkan kebiasaan minum-minumnya karena istrinya yang bersabar. Istrinya setiap malam berdoa agar suaminya meninggalkan kebiasaan minum khamr, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada suaminya tersebut. Dan kemudian jangan menjadi yang sebaliknya, menjadi pembisik keburukan bagi suaminya, menjadi pembisik keburukan bagi suami. Kalau kawan saja bisa merubah, maka bagaimana lagi dengan pasangan yang berjam-jam, berhari-hari bersamanya? Kalau seorang kawan, seorang teman yang hanyalah sesekali bisa merubah, maka seorang pasangan tentunya lebih memiliki kesempatan untuk bisa merubah pasangannya ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di poin yang keempat disampaikan oleh penulis hafizahullah, fitnah seorang istri kepada suaminya itu lebih banyak daripada fitnah perempuan asing. Litulil israh ma'ha, karena kebersamaan yang lebih panjang, karena berhari-hari, berjam, setiap hari bahkan berjumpa dengan suaminya. Wa qudratiha ala igra'ihi bitarki ta'at wa fi'lil ma'asi, dan dia pun mampu untuk kemudian menggoda, merayu suaminya agar meninggalkan ketaatan, agar melakukan kemaksiatan. Wa na'udzubillah. Ya, istri yang buruk. Maka itulah yang bisa diusahakan oleh seorang perempuan muslimah untuk mengajak suaminya kepada kebaikan, kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya suaminya, diajak anak-anaknya. Dia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan maklumat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fitnah pertama pada Bani Israel adalah fitnah perempuan. Itu adalah maklumah, pengetahuan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar sampai kepada kita. Adapun perinciannya, maka wallahu taala alam bagaimanakah fitnah perempuan bagi Bani Israel tersebut. Kemudian yang keenam, yang terakhir, faedah poin yang disampaikan adalah Iqtiran at-tahdzir min fitnatid dunya ma'a fitnatin nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sandingkan fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian akan dunia, takutlah kalian akan perempuan. Padahal perempuan juga termasuk ke dalam dunia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi fattaqud dunya wattaqun nisa. Itu menunjukkan akan betapa bahayanya fitnah tersebut. Fitnah dunia, fitnah perempuan, walaupun fitnah perempuan juga termasuk ke dalam fitnah dunia.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyendirikan karena betapa bahayanya fitnah tersebut. Bahkan bisa kemudian menimpa agama seseorang, wa na'udzubillah. Seperti kisah yang tadi kita sampaikan, yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah. Itu seperti senjata yang bisa digunakan untuk kebaikan ataupun keburukan. Maka bila mana kemudian digunakan untuk kebaikan, mengajak suaminya, anak-anaknya, keluarganya untuk kebaikan, maka tentunya itu adalah sesuatu yang demikian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 poin, 3 hadis yang bisa kita bacakan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebih sudah 1 jam. Mungkin ada pertanyaan, ada tambahan. Dipersilakan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kami aturkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.